Kalau mau tambah kaki boleh, tapi yang intinya di bahagian kepala disuruh letakkan batu itu. Nah, itu yang paling utama. Lalu Rasulullah berkata, "Ata'allamu biha qabra akhi wa adfanu ilaihi man mata min ahli." Jadi aku beri tanda kuburan saudaraku ini agar nanti saudara-saudara yang lain tahu untuk menguburkan bersama kuburan ini. Nyolong tutup kali ini orang nak cabut. Baca tambahan informasi. Jadi masalah menulis itu betul makruh sebenarnya. Wa amal kitabah 'alal qabri fa makruhatun indal jumhur. Ya, menulis sesuatu untuk tanda si mayat itu makruh menurut jumhur. Jumhur tu mayoritas ulama. Sawa'un ismu sahibihi aw ghairihi. Apakah yang ditulis itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah dan seluruh sahabat-sahabatnya, jemaah salat ini, bapak-bapak dan ibu yang Allah muliakan insyaallah. Kita terakhir membahas tentang sifat atau jenis-jenis model kuburan. Dan yang sudah kita bahas yaitu disunnahkan kuburan itu untuk didalamkan, dan ukuran kedalamannya menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, sebaik bagusnya kedalaman kuburan yaitu kira-kira kalau ada laki-laki yang berdiri lalu dia mengangkat tangannya, maka setinggi tangan itulah. Jadi laki-laki yang berdiri lalu mengangkat tangan, setinggi tangan yang terangkat itulah paling bagus dalamnya kuburan. Jadi 4,5 hasta. 4,5 hasta berarti 2 meter 25 cm. Itu yang paling bagus dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Namun sebahagian kecil dari ulama-ulama Hambali mengatakan kalau setinggi dada sudah dicukupkan. Kalau mazhab Hanafi juga dada, ya, setinggi dada. Kalau mazhab Maliki satu hasta atau 1/2 meter pun sudah cukup, selama bisa menghindar dari keluarnya bau jenazah dan agar tidak terganggu oleh binatang buas. Itu sudah cukup. Baik, kemudian juga kita sudah bahas bahwa model kuburan
membuat liang lahat itu yang diutamakan daripada membuat liang syak. Jadi ada dua model liang, yaitu al-lahdu wasyak. Al-lahad yaitu lubang yang dibuat di dinding kuburan untuk memasukkan jenazah ke arah samping kuburan. Itu namanya lahad, dengan posisi rusuk kanan ke bawah dan dada jenazah dihadapkan ke kiblat. Jadi membuat liang lahat itu yang disunnahkan. Tapi kalau seandainya tanahnya longsor atau berpasir sehingga tidak bisa dibuat lubang ke samping, barulah pilihan yang lain, yaitu membuat liang syak. Syak itu membuat liang di tengah atau di lantai kuburan. Jadi setelah buat lubang di lantai, setelah buat kuburan lubang pertamanya, buat lagi lubang di lantainya seukuran badan mayat saja. Itu namanya syak. Tapi bagi kita, selama masih bisa melakukan lahad, maka lahad adalah pilihan utama. Jadi biasakan membuat lahad. Nanti setelah jenazah dimasukkan ke arah kiblat, lalu lahad itu ditutup dengan papan, barulah tanah dimasukkan. Begitu selayaknya membuat liang kuburan. Dalam salah satu hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi disebutkan al-lahdu lana wasyakku li ghairina. Liang lahat itu untuk kita, kata Rasulullah. Untuk kita maksudnya untuk kita umat Nabi paling bagus liang lahat. Sedangkan untuk orang di luar Islam itu asyak. Mereka terbiasa membuat lubang syak. Jadi ini aja gampang. Waktu ada orang meninggal sama orang pegali kubur, dikasih tahu bapak. Dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu, keluarga harus memberitahu kalau mau mengikuti amalan yang disunnahkan Nabi. Kasih tahu sama pegali kubur buat lahat ke samping, jangan buat ke tengah. Tapi ada daerah-daerah tertentu memang tidak bisa buat lahat karena tanahnya longsor. Di situ tidak mengapa untuk buat ke tengah. Baik, itu sebagai pengingat ulang apa yang sudah kita bahas di pertemuan kita yang sebelumnya. Berikutnya masih di dalam sifat kubur atau keadaan kuburan. Berikutnya yusannu likulli man hadara 'inda al-qabri ay yahussu at-turab fil qabri min qibali ra'sihi aw ghairihi salasa hasiyat bil yad. Disunnahkan bagi orang yang menghadiri atau ada di tempat di saat jenazah dikuburkan, sunnah untuk mencampakkan 3 genggam tanah. Yahussu at-turab, mencampakkan tanah, salasa hasiyat, 3 campakan, 3 genggam. Tanah campak 3 genggam dengan tangannya sendiri sebelum dikuburkan. Jadi sebelum diuruk tanah itu ke dalam lubang, setelah jenazah diletakkan ke dalam liang lahat, kan kita mau kita tutup sudah kita tutup dengan papan. Nah, sebelum diuruk tanah itu ke dalam kubur, sunnah bagi setiap yang hadir untuk mencampakkan 3 genggam tanah. Jadi ambil tanah itu dicampakkan berapa kali? Salasa hasiyat, 3 kali. Ke arah mana dicampakkan? Disunnahkan dicampakkan yaitu ke min qibali ra'sih, ke arah kepala, bukan ke kepala jenazah, ke arah kepala. Ini kan jenazah sudah ditutup nih, ambil tanah 3 cok lego.
Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazah. Rasulullah pernah mensalatkan satu jenazah. Summa atta qabral mayyit, kemudian beliau mendatangi kuburnya mayat, artinya beliau hadir sampai ke proses penguburan. Fahassa alaihi min qabli ra'sih salasan, lalu beliau mencampakkan 3 genggam tanah ke arah kepala jenazah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada hadis lain dari Amir bin Rabi'ah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman bin Mad'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah mensalatkan jenazah Utsman bin Mad'un, fakabbara alaihi arba'an. Rasulullah mensalatkannya dengan 4 kali takbir. Wa atal qabra, juga Rasulullah mendatangi tempat penguburan Utsman bin Mad'un, fahassa alaihi salasa hasayat wa huwa qa'imun 'inda ra'si. Dan Rasulullah mencampakkan 3 genggam tanah dan dalam keadaan dia berdiri di bahagian setentang dengan kepala jenazah. Ini hadis riwayat Daruqutni. Jadi ini juga disunnahkan bagi semua yang hadir. Ambil 3 genggam tanah, campak ke dalam kuburan. Nah, ini perkara ini kalau memang dah tak mesti disuruh sama semua. Saya golom nak pusing gitu. Paling kurang yang hadir di situ di proses penguburan itu keluarganya terutama ambil campak 3 kali. Dan kalau tidak dilakukan pun ini tidak mengapa, tidak bermasalah. Namun itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Apa maksud Nabi dari amalan itu? Wallahu alam. Yang pasti mungkin Nabi ingin memberi isyarat tentang jumlah yang ganjil, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi ingin melakukan tabarruk di atas tanah tersebut. Jadi bisa jadi Nabi ingin melakukan tabarruk, yaitu mengambil keberkahan dari tanah agar tanah ini menjadi isyarat untuk bisa mendoakan jenazah. Mungkin itu, wallahu alam. Enggak disebutkan hikmah daripada melakukan itu. Tapi hadis-hadis semua kuat menyatakan tentang sunnah mencampakkan 3 genggam tanah sebelum dikuburkan, sebelum diuruk tanah ke atas kuburan. Baik. Jadi cuma tanah Pak ya, jangan, dan tanahnya pun isyarat aja, ambil begini, isyarat saja, buang ke situ. Tidak ada bacaan apa-apa. Tidak ada bacaan apa-apa. Jadi itu telah mengikuti sunnah Nabi. Tidak disebutkan ada bacaan tertentu, tidak ada. Baik. Kemudian berikutnya yaj'alul mayyit fi qabrihi ala jambihi al-ayman wa wajhahu ila al-qiblah. Jadi si mayat itu harus diletakkan dalam kuburnya di liang lahannya tadi, itu dalam keadaan posisinya rusuk kanan yang di bawah, lalu wajib dihadapkan ke arah kiblat. Wajib diarahkan ke arah kiblat. Kalau sempat tidak menghadap ke arah kiblat,
maka wajib digali kembali lalu dibereskan. Jadi ini bagi si mayat. Lalu kemudian disunnahkan juga ketika memasukkan jenazah itu dari arah memasukkan jenazah itu dengan memasukkannya dengan kepalanya lebih dahulu dari arah kaki kuburan, dari arah kaki kuburan. Nah, jadi misal ini kuburan, jenazah kan nanti kepalanya misal contoh akan berada di sini, itu disunnahkan masukkannya dari sini. Kalau dari samping boleh dalam pandangan yang lain, tetapi sunnahnya dari arah kaki dengan membaca. Di situ baru bacaan. Bacaannya berdasarkan hadis Rasulullah ketika memasukkan jenazah dari arah kaki jenazah, dari arah kaki kuburan, yang dimasukkan kepalanya duluan sambil membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Itu bacaan yang paling kuat ketika memasukkan jenazah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, ini yang baru bacaan khusus ini. Kemudian berikutnya setelah jangan lupa melepaskan tali. Saya ingatkan kembali waktu pelajaran kain kafan, jangan lupa sebelum meninggalkan jenazah tali pengikat kain kafan dilepaskan. Lepaskan, jangan dibawa, tapi diletakkan. Maksudnya dilepaskan ikatannya saja, tapi dia tetap di situ. Itu sunnahnya, agar ketika jenazah membengkak tidak tertahan oleh tali-tali tersebut. Lalu kemudian sunnah berikutnya yaitu raf'ul qabr 'anil ardi qalilan nahwa shibrin. Disunnahkan jenazah itu ditinggikan, ditinggikan sekira-kira seukuran satu jengkal. Shibr itu begini. Ini shibr nanti ya. Jadi satu jengkal begini. Satu jengkal dari arah ratanya tanah. Dan itu berdasarkan beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis dari Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdun wa nusiba alaihi al-laban nasaban wa rufi'a qabruhu min al-ardi nahwa min shibrin. Jadi kata Jabir, kuburan Rasulullah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dimasukkan liang lahat. Jadi Rasulullah pun dibuat lahat. Lalu diletakkan papan al-labin. Labin itu setelah masukkan jenazah baru letakkan papan penutup liang lahat. Lalu kemudian kuburnya rufi'a qabruhu minal ard nahwan minas shibr, baru dikuburkan di urut tanah dan ditinggikan tanah itu seukuran sejengkal. Jadi dari ukuran biasa ditinggikan sejengkal. Nah ini sunnah ditinggikan. Saya rasa kalau itu walaupun tidak tahu dalilnya, tapi itu kita lakukan, meninggikan kuburan sejengkal. Jadi tanahnya itu dibuat seperti gundukan sejengkal. Dan itu menurut jumhur lebih afdal daripada tasdih. Tasdih itu diratakan. Jadi kalau disuruh pilih mana lebih bagus, kuburan rata atau ditinggikan sejengkal, maka tasnim lebih utama daripada tasdih. Tasnim itu ditinggikan. Untuk apa itu?
itu untuk memberi tanda bahwa ini kuburan. Jadi orang tahu ni kuburan ni. Jadi jangan asal dia langkah, nanti ada orang buat kemah pula di atas kuburan gara-gara tidak ada tanda apa-apa. Ada hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari, hadis ini dari Sufyan At-Tamar mengatakan, ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Aku melihat kuburan Nabi itu ditinggikan. Musannam itu tasnim, ditinggikan sejengkal tingginya. Wa kadzalika quburus sahabah. Semua sahabat-sahabat pun kuburannya ditinggikan sejengkal. Jadi jangan diratakan, harus ada penanda. Kemudian ta'limul qabr, berikutnya ta'limul qabr bihajarin atau nahwi. Disunnahkan juga untuk memberi tanda kuburan tersebut dengan batu. Dengan batu di kepala dan kaki jenazah. Berdasarkan hadis ketika meninggalnya Utsman bin Mad'un, Rasulullah menyuruh untuk dikuburkan, lalu Rasulullah menyuruh seseorang ayyatiyahu bihajar. Jadi disuruh oleh Rasulullah, tolong ambil batu, kata Rasulullah. Jadi rupanya orang itu tidak sanggup membawa batu tersebut, mungkin karena besar, enggak sanggup dibawa. Akhirnya Rasulullah mengambilnya sendiri. Lalu kemudian Rasulullah meletakkannya di bahagian kepala. Kalau mau tambah kaki boleh, tapi yang intinya di bahagian kepala disuruh letakkan batu itu. Itu yang paling utama. Lalu Rasulullah berkata, ata'allamu biha qabra akhi wa adfanu ilaihi man mata min ahli. Jadi ku beri tanda kuburan saudaraku ini agar nanti saudara-saudara yang lain tahu untuk menguburkan bersama kuburan ini. Maksudnya itu sebagai penanda bahwa itu kuburan, dan tentu batu menjadi salah satu tanda di waktu itu. Jadi Bapak Ibu, itu hanya sebagai penanda mengikuti sunnah Nabi. Jadi jangan sampai ada mobai-mobai khurafat, kesyirikan. Itu dukun-dukun, orang-orang yang mengaku pintar, itu kadang-kadang dibodoh-bodohi oleh syaitan. Jadi ini model rojih, kalau ada penampakan atau kesurupan orang dari syaitan yang mengaku ruh dari salah seorang jenazah, lalu si dukun mengatakan ini ruhnya enggak tenang, gentayangan, ini harus kita balik batu. Cok tu apa ke ada acara jak kuburan, lalu di lay pupui baca oleh dukun bangai itu, kemudian batu dicabut lalu dibalik, batu kepala balik ke kaki, batu kaki balik kepala. Dia orang awam percaya kata dukun tu ni sudah dibalik, dia sudah terkurung, tidak lagi keluar. Kalau terkurung, kalau sempat dibalik batu dia belum masuk, dah boleh kembut bangai kan. Dia orang awam percaya aja badukunnya, dukunnya cik urang bangai. Itu yang buat-buat begitu, walaupun tak ngaku dukun tapi ngaku dengan nama ustaz, dengku, tapi buat begitu, itu sudah tidak layak diakui sebagai orang berilmu. Mana dia tahu tentang ruh? Ruh itu kalau sudah diambil Allah, sudah digenggam oleh Allah, tidak dilepaskan ke dunia. Ruh yang dilepaskan itu adalah ruhnya orang bermimpi dalam surat Az-Zumar. Ruh orang meninggal tidak dilepaskan lagi. Tidak ada hari libur, ni mau tahun baru, keluar dulu main-main sana. Tidak ada. Itu sudah berada di alam barzakh. Jadi dah dukun bodoh-bodohi lagi. Maka jangan kawin sama dukun. Anak tu bangai, neneng bangai, mandung bangai. Itu nak betul itu.
Dan tidak ada pun suruhan untuk mengikat kain kafan di batu, di penanda, itu tidak ada suruhannya begitu. Jadi tidak usah buat yang tidak disuruh oleh agama. Ya. Patokan para ulama itu Nabi, Pak. Jadi kan tadi semua disebutkan ini dalilnya ini dalilnya ini. Para ulama itu tidak berani membuat karangan sendiri dalam urusan yang berbau agama. Dikatanya ulama kan murno baru kitab-kitab Jawa saja, tapugot macam fatwa tapugot. Ini begini boleh ikat, ini ikat itu macam tapugot tu. Jadi kalau kita belajar agama itu, kalau kita teliti ke kitab-kitab yang ulama-ulama yang mu'tabar, itu mereka tidak berani keluar dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Nabi. Karena agama itu memang dasarkan itu. Jadi dibolehkan memakai batu, tapi intinya batu itu sebenarnya hanya sebagai penanda. Cukup di kepala pun boleh. Ya. Lalu kemudian berikutnya, yajuzu dafnu isnain atau aksar fil qabri lid-darurah. Dibolehkan untuk menguburkan jenazah melebihi satu orang di saat darurat. Dibolehkan menguburkan satu lubang melebihi satu orang kalau keadaannya darurat. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, yaitu tentang kondisi para syuhada perang Uhud. Dari Jabir bin Abdullah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u ar-rajulain min qatla Uhud fi thawbin wahid. Rasulullah mengumpulkan, membungkus, ya, diikat maksudnya, diikat dua orang syuhada, dua orang jenazah dalam satu ikatan, satu kali ikat. Sumayakul, ketika mau diikat, Rasulullah bertanya, ayyuhum aktsaru akhzan lil Quran, siapa di antara dua orang ini yang lebih faham Al-Quran? Dari dulu Pak, orang yang faham Quran, menghafalnya, lalu belajar ilmu Quran dan paham isinya, mengamalkan, itu tetap dimuliakan nomor satu, karena dia orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling sering bicara dengan Allah. Itu orang-orang yang hidupnya hari-hari dengan Quran, paling sering bicara dengan Allah. Kita dengan sesama hidup manusia saja, kalau ada orang yang diajak bicara oleh bos setiap hari, kita akan mengatakannya anak kesayangan bos, cuma dia yang suka-suka bicara sama bos. Kita tidak berani asal gitu. Dengan bos saja kita sudah mulai merasa orang ini tidak boleh kita macam-macam nih, kita dipecat sama bos kita nanti, kan begitu. Itu dengan bos dunia. Makanya orang yang bicara dengan Allah itu kapan? Ketika dia hidup dengan Quran. Oleh karena itu jangan sampai kita ini tidak pernah pegang Quran, karena di urung katanya cuma belajar Quran untuk bisa, tapi bukan untuk baca. Banyak yang bisa baca Quran, maksudnya udah bisa baca Quran, bisa Iqra, udah lama lewat itu, udah Qurannya udah naik sikit Quran, udah paham tajwid, paham, pernah baca, itu tidak pernah. Inilah tipu daya syaitan. Jadi mengira asal sudah bisa baca Quran sudah bagus. Enggak pernah, banyak sekali orang tidak pernah baca Quran lagi, tidak pernah berbicara dengan Allah. Padahal tujuan baca Quran dulu kita waktu kecil agar kita bicara dengan Allah terus-terusan tiap hari. Satu halaman itu bicara sama Allah, karena yang kita baca itu adalah kalam Allah. Makanya Nabi pun sampai nanya, di antara dua korban syuhada Badar sama-sama syahid, tapi Nabi tanya, mana yang lebih faham Al-Quran di antara dua orang ini? Fa iza usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Lalu ketika ditunjuk oleh sahabat lain, ini yang lebih faham Quran, maka Rasulullah mengikatnya ke depan agar dia lebih duluan masuk ke dalam lahat. Jadi yang di belakang ini orang yang kurang faham. Jadi mungkin ini menjadi ibrah, Rasulullah ingin orang ini duluan yang menghadap Allah ke arah kiblat karena fahamnya tentang Al-Quran. Nah, wa qala,
Lalu Rasulullah berkata, ana syahidu ala haula yaumal qiyamah, aku bersaksi tentang perjuangan mereka di hari kiamat. Ya, jadi akulah saksi untuk semua umatku yang syahid, yang berperang melawan Allah, membela Allah. Nah, jadi ini Rasulullah menjadi syahid. Syahid itu saksi di hari kiamat. Wa amara bidafnihim fi dimaihim wa lam yaghsilu wa lam yusalli alaihim. Lalu Rasulullah menyuruh untuk menguburkan mereka dalam satu ikatan itu, dengan baju-baju yang berdarah di sisi mereka. Walam yaghsilu walam yusalli alaihim, tidak disolatkan, tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kondisi-kondisi tertentu dibolehkan untuk dikuburkan satu lubang dua, bahkan lebih. Dan kita telah melakukannya, Pak. Dalam tsunami kan begitu. Tsunami itu kan dikuburkan bukan dua, mupluh, satu lubang, dan tidak bisa kita gali lagi lubang terlalu banyak, 250.000 orang sekali jemput dalam hitungan 10 menit. Baik, lalu bagaimana kalau jenazah laki-laki dan perempuan, bolehkah disatukan? Ternyata kondisi darurat juga membolehkan. Kondisi darurat membolehkan, dan ini berdasarkan hadis dari Wa'ilah bin Al-Asqa, hadis dengan derajat yang hasan, yaitu annahu kana idza dafana ar-rijal wan nisa' jami'an yaj'alur rajul fil qabr mimma yali al-qiblah wa yaj'alul mar'ah wara'ahu fil qabr. Ya. Jadi pernah ada kejadian bahwa salah seorang sahabat itu menguburkan laki-laki dan perempuan bersamaan dalam satu lubang karena kondisi darurat. Posisinya laki-laki di depan, perempuan di belakang, tapi tidak diikat jadi satu, tapi dibuat pemisah, cuma di dalam satu lubang. Jadi yang di depan tuh mana ukurannya? Di depan yang paling depan ke liang lahat. Kadang kan kita waktu dikuburkan itu begini. Nah, jadi yang paling depan, yang paling dekat dengan dinding liang lahat itu masuk depan. Nah, jadi dia menghadap kiblat duluan. Nah, jadi pernah terjadi. Dan ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kata Imam Syafi'i, wala uhibbu an tudfan al-mar'ah ma'ar rajul ala hal. Sebenarnya aku tidak menyukai laki-laki dikuburkan dengan perempuan, wa in kana darurah, walaupun dalam keadaan darurat, wala sabila ila ghairiha, tapi kalau enggak ada jalan lain, kana rajul amamaha wa hiya khalfah wa yaj'alu bainar rajul wal mar'ah fil qabr hajizan min turab. Kalau enggak ada jalan lain, maksudnya ada jalan lain, mungkin kondisi entah bagaimana sehingga terlalu banyak korban, perempuan juga harus dikuburkan bersama laki-laki, maka kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dikuburkan laki-laki di depan kalau tidak ada jalan lain dan perempuan di belakang. Tapi antara laki dengan perempuan harus ada pemisah, yaitu at-turab, taruh tanah pemisah. Taruh tanah pemisah, baru letakkan lagi jenazah perempuan di belakang. Terakhir, yang terakhir dalam urusan model-model penguburan atau kuburan. Berikutnya adalah yukrahu tajassis al-qabr wal bina wal kitabah alaihi wal mabit indah. Makruh hukumnya yukrah tajassis al-qabr, yaitu mengecat kuburan. Makruh mengecat kuburan, wal bina atau membuat bangunan di atas kuburan, jadi menjadikan kuburan seperti bangunan, wal kitabah alaih, menulis sesuatu di atasnya, wal mabit indah, dan bermalam di kuburan. Juga wattikhazu masjid alaih, makruh untuk membuat masjid di atas kuburan. Maksudnya jangan jadikan
di dalam masjid itu ada area kuburan. Ya. Tapi kalau nanti penjelasan yang lebih luas, yang dilarang oleh Nabi itu menjadikan masjid sebagai menjadikan kuburan sebagai masjid, seperti perbuatannya orang-orang Syiah itu. Mereka kuburannya para ulama, mereka masukkan ke area masjid. Jadi kalau seandainya di kuburan itu adanya di samping-samping masjid, yang masih dibolehkan. Ya, kalau masih ada di samping-samping masjid, maksudnya pas memang area masjid pas di samping area kuburan. Lalu kuburannya ada di samping-samping masjid, itu tidak mengapa. Tapi yang jangan ke dalam masjid. Jadi sudah ada kuburan dalam masjid, dan itu di masjid-masjid Syiah banyak. Ya. Lalu kemudian juga wa takbilihi, makruh mencium, cium-cium kuburan makruh. Kemudian wa tawaf bihi, atau melakukan tawaf keliling. Tawaf itu bukan tawaf umrah dan haji. Tawaf itu artinya keliling. Jadi keliling kuburan, nah itu makruh. Ada waktu saya pernah tugas di Nagan Raya, kelompok di Nagan Raya, kelompok Tengku Pelekung. Siapa yang melabur di sini? Tidak ada ya. Itu ada kelompok Tengku Pelekung itu di Nagan Raya itu. Ya, itu mereka kan selalu berbeda hari raya dengan kita, berbeda Ramadan dengan kita. Hanya Sabina. Ya. Kalau entah dinamakan lain Tengku Muda Senagan, lain kemudian. Jadi salah satu yang saya dapat informasi dari pengikutnya, ada sedikit kesesatan, tapi saya tidak pernah lihat langsung, Pak. Allah alam. Saya cuma dengar saja, Allah alam. Ada sedikit kesesatan itu sampai mereka itu untuk mengganti tawaf di Masjidil Haram, Ka'bah, itu mereka tawaf di mengelilingi kuburan Tengku Pelekung. Tapi banyak pengikutnya tu, Pak. Dan tidak pernah ditutup atau dinyatakan sesat, tidak pernah. Karena malah calon-calon bupati itu mengharap suara dari mereka. Makanya dipelihara betul itu. Emang seribu dua pengikut, kamu nampak seribu suara apa dah tu? Ada kursi, apa dah tu? Habis sekarang hidup masih itu, Pak. Nanti hari raya Ramadan beda, hari raya selalu beda. Biasanya 2 hari sebelum kaum muslimin berhari raya, mereka sudah mulai berhari raya. Dan itu selalu berbeda dan banyak hal-hal yang aneh yang mereka lakukan. Dan saya kalau tidak salah, karena saya tidak pernah masuk ke masjidnya langsung, tapi saya lihat di foto dan ada yang mengabarkan tu di dindingnya itu, di salah satu dinding lagi ikat ija untuk melepaskan kaui. Jadi yang lepas-lepas kaui, bawa pisang ke situ, taruh di bawah itu. Kalau lagi model-model sesajen menanda. Itu di satu tiang, ada satu tiang. Nanti ada tiangnya penuh ngeja, ikat ngeja, nyoja aja, model begitu. Allah alam. Dan itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh itu. Dan itu menunjukkan akidah kita belum suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dimakruhkan untuk berkeliling, sengaja keliling. Apakah keliling untuk apa maksudnya, pokoknya makruh. Lalu kemudian wa tabkhir, makruh juga untuk memberi wangi-wangian. Yang disuruh beri wangian kan di kain kafan pada jenazah. Tidak disuruh minyak wangi diletakkan di batu besar minyak wangi, di batu nisanya, tidak ada, itu makruh karena memang tidak ada ajarannya. Ya. Kemudian makruh juga wal istishfa biturbah minal asqam. Ya. Makruh juga untuk meminta kesembuhan pada kuburan. Bahkan ini bukan hanya makruh, Pak.
Ini bisa mengarah kepada kesyirikan kalau kita menganggap kuburan itu sebagai penyembuh. Ini perkara-perkara yang berbau syirik. Nah, boleh kan? Kemudian masalah tadi yang masalah menulis, kan tadi dimakruhkan untuk menulis al-kitabah, menulis sesuatu di atas kuburan makruh. Tapi kan kita hari ini menyiapkan batu nisan, sudah siap dengan tulisan fulan lahir, meninggal, kan begitu. Nah, ini ada sedikit tambahan informasi, jadi Bapak jangan cabut dulu kuburan yang sudah ada. Nah, tambahan informasi, ya kalau habis nampak menyolong tutup kali ini orang nak cabut. Nah, cukup tambahan informasi. Jadi masalah menulis itu betul makruh sebenarnya. Wa ammal kitabah 'alal qabri fa makruhatun inda jumhur. Ya, menulis sesuatu untuk tanda si mayat itu makruh menurut jumhur. Jumhur tu mayoritas ulama. Sawa'un ismu sahibihi aw ghairihi. Apakah yang ditulis itu nama pemilik kuburan, nama penghuni kuburan itu, atau selainnya, inda ra'sih am fi ghairihi, baik yang ditulis itu di bahagian kepala atau di bahagian lain, atau apa sajalah yang bentuk tulisan, sebenarnya makruh. Bahkan menurut mazhab Malik, wa tuhramu indal malikiyah kitabatul Quran 'alal qabr, haram hukumnya menulis ayat Quran di atas kuburan. Dan itu berdalil dari riwayat Jabir, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang antajassis al-qubur, melarang untuk mengecat kuburan, au ayaktuba 'alaiha, atau menulisnya, au yabni 'alaiha, atau membuat bangunan di atasnya. Nah, ini dasarnya memang makruh. Bahkan hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah melarang mengecat, menulis, membuat bangunan. Itu hadis riwayat Muslim, hadis sahih, dilarang. Namun ada masalah sedikit dimaafkan kalau yang ditulis itu tujuannya untuk memberi tanda yang kemungkinan karena ramai sekali yang dikuburkan di situ, dikhawatirkan kita kehilangan, tidak tahu yang mana kuburan saudara kita lagi. Nah, maka ditulis begini, Pak. Innan nahya anil kitabah mahmudun ala adamil hajah. Nah, jadi ditulis kesimpulannya oleh pengarang kitab ini, Syekh Wahab Az-Zuhaili ini bermazhab Syafi'i. Beliau mengatakan yang dilarang menulis di atas kuburan itu kalau tidak ada tujuan. Maksud tidak ada tujuan, tidak ada maksud apa-apa, mudah dikenali, mungkin kuburan keluarga yang kita kenal, bisa kenal tanpa tulisan, maka itu tidak boleh. Wa anna al-kitaba bighairi uzur aw kitaba syai' min al-Qur'an wa syi'r wa itra' madahilahu wa nazalika fa huwa makruh. Tapi kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, maka masih termaafkan. Tapi kalau tidak ada sesuatu, maka tidak boleh. Termasuk yang Al-Quran, syair, puji-pujian atau apa saja tetap mengalami kemakruhan. Nah, sesuatu yang membolehkan itu apa? Kalau kita tidak ingin kehilangan tanda kuburan itu, tidak ingin kehilangan tanda kuburan tersebut. Fa innal kitabah tariqun tu'raf al-qabr biha, karena dengan tulisanlah kita bisa mengetahui identitas kuburan. Nah, jadi kalau sudah begitu keadaannya, maka dibolehkan. Kalau sudah begitu keadaannya, dibolehkan, tidak mengapa. Maka ini bisa jadi salah satu yang bisa kita jadikan alasan. Karena kan kita kuburan sekarang, Pak, ramai. Menyohana tak peduknya kuburan so, bisa jadi kita kehilangan identitasnya, tidak tahu siapa.
Sekarang kuburan nenek-nenek kita saja, kalau kita tidak kasih nama apa, cucu nanya, nyo so tua dong, nyo nek ke kakek ke hino. Kita dah tidak tahu lagi, maka masih dibolehkan menulis. Cuma jangan bermewah-mewah. Benar-benar Pak, jangan bermewah-mewah, tulisan harus nanti ditawarkan sama yang membuat itu. Nyo kalau model tulisan ini tintanya emas, ini harganya. Jangan bermewah-mewah. Jadi menghiasi kubur bermewah-mewah itu dilarang. Kalau mau buat batu sekeliling cukup sederhana, jangan berbentuk mirip bangunan, jangan tinggi, cukup sederhana saja, mungkin sebagai penanda agar terpisah dengan kuburan yang lain. Tapi kalau ditinggalkan lebih baik. Kalau ditinggalkan lebih baik. Maksudnya tidak usah buat batu itu lebih baik. Ya, Bapak kalau ke Baqi kan dari dulu itu tempat penguburan yang Nabi kuburkan di situ. Sampai sekarang cuma ada apa Pak? Batai saja, baulai. Cuma ada batu di kepala, lain tidak ada tanda apapun sampai hari ini. Kita pun tidak tahu mana kuburan Aisyah, mana kuburan Utsman, tidak tahu. Ya, dari dulu sudah begitu Nabi. Itu Nabi yang sering kuburkan di situ. Nabi sendiri dikuburkan di rumah. Nah, jadi kalau bisa hindari untuk memewah-mewahkan kuburan, hindari. Ya.